5 orang dalam satu keluarga ditemukan terkubur di halaman belakang rumahnya di Indramayu, Jawa Barat. Korban pertama kali ditemukan oleh kerabatnya yang penasaran dengan suasana rumah yang sepi dan tak ada kabar sejak hari Jumat 29 Agustus lalu. Kerabat bersama warga mencoba masuk dan mencari keberadaan korban. Korban ditemukan terkubur di dalam tanah setelah warga melakukan pencarian ke seluruh bagian rumah. Awalnya sore sekitar 5:30 saya ke rumahnya karena lost contact dari hari Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin nggak ada kabar dari Mama Ratu. Terus saya ke rumahnya sama teman-teman. Terus teman izin ke saudaranya yang ada di sini buat ngedobrak pintu, buat ngeliat kondisi di dalam apa ada orang atau gimana, karena kita susah lost contact. Pas didobrak, kita cari-cari semua, motor, mobil ada semua. Kita nggak nemuin apa-apa juga, cuma kita nemuin bau bangkai. Nah dipikir itu bangkai tikus atau apa gitu kan. Udah sampai ke lantai atas juga nggak ketemu apa-apa. Terus akhirnya kita pulang. Nah saya dapat kabar lagi tuh habis maghrib. Setelahnya polisi menemukan mobil korban tengah terparkir di pinggir jalan dekat Sungai Cimanuk, Indramayu. Polisi masih mendalami kasus penemuan jenazah dan keterkaitan penemuan mobil korban di lokasi yang berbeda. Tadi malam sekitar pukul 20.00 kami mendapatkan informasi dari warga bahwasanya telah ditemukan jenazah yang posisi terkubur di dalam rumah. Di bagian belakang ada sela-sela antara rumah walet dengan rumah terduga korban. Jadi pada saat kami melaksanakan pengecekan, awalnya memang terlihat ada kaki yang muncul dari tempat tersebut. Kemudian pada saat kami melakukan olah TKP, kemudian kami memindahkan tanah-tanah tersebut, kami temukan di sana ada 5 jenazah. Saat ini jenazah tersebut kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Petugas gabungan dari Mabes Polri, Polda Jawa Barat, dan Polres Indramayu kemudian menggelar olah tempat kejadian perkara. Selain itu, polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi. Sementara itu, jasad kelima korban yang diduga dibunuh tersebut diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polres Indramayu, Jawa Barat. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Kita tanyakan lebih lanjut soal penyelidikan satu keluarga tewas di Indramayu, Jawa Barat kepada Kasihumas Polres Indramayu, AKP Tarno. Selamat pagi, Pak Tarno. Selamat pagi juga. Pak Tarno, jadi sudah berapa orang saksi yang diperiksa terkait penemuan jenazah 5 orang yang merupakan satu keluarga ini, Pak? Oke, terima kasih untuk sampai saat ini tim telah memeriksa 5 orang atau minta keterangan dari warga banyak 5 orang, mungkin akan selalu bertambah sesuai dengan perkembangan penyidikan yang dilakukan. Perlu kami informasikan juga, tim Polres Indramayu dibantu oleh Ditreskrim Polda Jabar dan juga Puslapor Mabes Polri. Mohon doanya mudah-mudahan dengan 3 tim ini kasus ini segera terungkap. Demikian. Oke, ada 5 orang warga dan bisa bertambah untuk yang dimintai keterangan, Pak. Tapi dari 5 orang yang sudah dimintai keterangan ini ada informasi apa, Pak, soal kasus ini untuk membuat tentunya terang benderang, karena sampai dengan saat ini belum diketahui juga soal motif, modus dan lain sebagainya, maupun juga bahkan pelakunya, terduga pelakunya. Betul. Jadi untuk informasi dan keterangan yang disampaikan oleh beberapa warga yang kami minta keterangan awal itu masih didalami oleh teman-teman di lapangan, termasuk informasi dari beberapa masyarakat juga yang masuk ke kami. Sekecil apapun informasi itu akan jadi masukan untuk bisa membuat kasus ini segera terungkap. Pak Tarno, ada informasi soal temuan mobil korban di lokasi yang berbeda. Ini apakah ada kecurigaan soal pencurian dalam kasus ini, Pak? Betul juga informasi tersebut. Di lapangan teman-teman langsung mendalami dan melakukan
pengecekan ke tempat-tempat tersebut, hal mana itu semua akan disinkronkan dengan bukti-bukti yang ada supaya kasus ini terungkap dan bisa kami pertanggungjawabkan prosesnya. Dari yang dimintai keterangan itu Pak, ada yang berceritakah soal mobil korban ini, kemudian juga soal apa adanya kecurigaankah mungkin di hari-hari sebelum akhirnya ada penemuan jenazah-jenazah ini di satu rumah, ataupun juga ada yang melihatkah aktivitas di rumah itu sebelumnya Pak? Ya, kalau untuk informasi dari warga atau siapapun banyak sekali. Tim kami juga melakukan verifikasi dan secepatnya mohon doa, tapi kami mohon juga informasi-informasi tersebut bisa dipertanggungjawabkan sehingga membuat kasus ini segera mengerucut dan bisa diambil kesimpulan untuk bisa mengungkap secepatnya. Kami yakin atas bantuan Ditreskrim Polda Jabar dan Puslapor Mabes Polri, kami mohon doanya juga, karena kita juga tidak boleh takabur, tidak boleh sombong, karena tanpa izin dari Tuhan, insya Allah dengan campur tangan Allah, mudah-mudahan kasus ini segera terungkap. Pak Tarno, jadi kita kelas balik soal kasus ini. Sudah berapa lama sih Pak keluarga ini tidak ada kabar sehingga akhirnya ada kerabat yang kemudian curiga, lalu kemudian memeriksa ke situasi rumahnya? Ya, kami informasikan juga pada hari Seninnya, karena laporan dari masyarakat ke Polsek Kota Indramayu, di mana Kapolsek langsung menelpon ke Satreskrim dan tim Inafis sekira jam 17.00, berdasarkan informasi dari pelapor dilakukanlah penggalian gundukan tanah, di mana dari hasil penggalian itu ditemukan 5 jenazah. Seperti itu, Pak. Oke. Saat kemudian ada kecurigaan lalu kemudian dilakukan penanganan terhadap gundukan tanah itu, digali begitu Pak. Nah, kondisi di rumah atau di TKP itu seperti apa sih Pak? Kemudian juga kondisi kelima korban ini seperti apa? Ya, kondisinya lumayan sudah rusak karena diperkirakan sudah beberapa hari. Untuk itu langsung kami bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu Losarang untuk dilakukan identifikasi dan otopsi supaya kasus ini cepat terungkap apa penyebabnya para jenazah itu meninggal. Oke, kalau kondisi rumahnya seperti apa Pak? Berantakankah atau bagaimana? Kemudian adakah itu indikasi adanya pencurian dan lain sebagainya dilihat dari kondisi di TKP? Ya, kondisi di beberapa bagian ada yang berantakan. Untuk modus atau motif-motifnya masih kita dalami, masih kita kembangkan. Mohon doanya. Oke, ada penghuni rumah lain nggak Pak di situs lain dari 5 orang itu? Sampai saat ini informasi yang kami terima justru 5 jenazah itulah penghuninya. Oke, berarti tidak ada kerabat lain ya Pak ya yang tinggal di dalam satu rumah yang sama itu? Sampai detik ini informasinya seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya kami segera berupaya maksimal mungkin supaya kasus ini terungkap. Mohon doanya. Pak Tarno, kalau dari penuturan tetangga dan lain sebagainya atau yang berada di sekitar lokasi rumah TKP itu seperti apa sih sosok penghuni rumah di mata tetangga Pak? Ya, perlu kami sampaikan juga, dan saya yakin almarhum Haji Sahroni keluarga almarhum Haji Sahroni orang baik, orang soleh. Setiap sholat sebelum adzan juga beliau sudah di Masjid Agung. Justru karena itulah kami mohon juga mendoakan mudah-mudahan almarhumah husnul khotimah, diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, dan kelak ditempatkan di sisi surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Tarno, adakah informasi soal aktivitas mencurigakan Pak di rumah kelima orang ini sebelumnya? Sampai saat ini informasi seperti itu belum kami dapatkan. Seperti biasanya. Justru karena
setiap hari hampir almarhum Haji Sahroni sholat di Masjid Agung karena beberapa hari tidak kelihatan, itu yang membuat pelapor agak curiga, kemudian dilaporkan ke Polsek. Oke, ke depan Pak, ini langkah selanjutnya dari polisi seperti apa? Kemudian siapa lagi yang nantinya akan berpeluang untuk dimintai keterangan oleh polisi? Ya, tim kami sedang melakukan pendalaman di lapangan juga untuk berdepannya dengan bantuan dari Ditreskrim Polda Jabar dan Puslap Mabes Polri. Kami mohon doanya juga, insya Allah mudah-mudahan cepat terungkap kasus ini. Oke, tentu pendalaman dilakukan dan nanti tidak menutup kemungkinan akan ada beberapa orang lagi yang akan dimintai keterangan. Tentu kita harapkan kasus ini segera bisa terkuak terkait dengan bagaimana modus maupun juga motif dari kasus ini. Terima kasih Kasih-Humas Polres Indramayu Pak AKP Tarno sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Pak. Amin, amin. Terima kasih. Saudara, untuk meredam the angry middle class atau kelas menengah yang marah dan mulai turun protes ke jalan, Menteri Keuangan Sri Mulyani janji tidak akan menaikkan pajak tahun depan. Apakah respon Menkyu ini sudah menjawab salah satu tuntutan 17+8? Kompas Bisnis akan mengulas usai jeda.